Halo semuanya, di sini saya kembali membuat video lagi untuk memenuhi tugas framework pertemuan sebelah saya, di mana kami sudah masuk materi propagation, search, dan filter. Jadi tugasnya yaitu untuk membuat propagation, filter, dan search di seluruh CRUD saya, dan membuat seeder setidaknya 100 data. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari yang ditugaskan kepada saya tadi satu persatu. Saya akan memulai dari propagation project terlebih dahulu. Setelah saya menjelaskan semuanya nanti, di akhir saya akan menunjukkan tampilannya. Baiklah, pertama untuk membuat sebuah propagation itu kita ubah dulu di project controllernya terlebih dahulu. Nah, di project controller itu, di sini saya menambahkan simple propagation untuk membuat halamannya menjadi terbatasi. Di sini saya membatasi halamannya 10. Teman-teman bisa membuat ini hanya propagation saja, tidak usah simple. Tapi di sini saya membuat yang modelnya yang simple propagation-nya. Jika ingin membuat lebih dari 10 juga bisa, tapi di sini saya membuat batasnya 10 per halaman. Nah, setelah di project controller diubah, silakan masuk. Di sini saya juga mengubah di indeks project saya. Saya menambahkan Bootstrap 5, yaitu untuk menampilkan list tombol berpindah halaman lainnya. Jadi kan tadi halamannya sudah kita batasi. Jadi halaman berikutnya itu kita tidak bisa mengarah ke situ tanpa menambahkan si Bootstrap 5 ini. Nanti saya akan tunjukkan setelah saya membahas semua CRUD yang propagation. Nah, masuk lagi ke tahapan project sama, tetap sama lagi menambahkan simple propagation 10. Di sini saya tetap menggunakan atau membatasi data per halaman itu 10. Ini dia teman-teman. Tadinya itu di sini ada tahapan sembilan tahapan project out. Nah, all-nya itulah diubah teman-teman menjadi simple propagation sama seperti project tadi. Nah, sama lagi untuk di indeksnya itu jangan lupa ditambahkan bootstrap-nya, ya tetap berfungsi untuk tombolnya mengarahkan ke next-nya. Untuk di user juga ditambahkan simple propagation, dan di indeksnya juga ditambahkan bootstrap 5-nya. Ini dia. Nah, di warga juga ditambahkan. Ini ditambahkan lagi simple propagation-nya dengan jumlah data 10, dan di indeks juga ditambahkan bootstrap 5 untuk tombol menuju next atau sebelumnya. Nah, di sini saya akan setelah saya membahas yang propagation sudah selesai, di sini saya akan menunjukkan hasil dari yang saya terapkan. Nah, tadi kan kita bahas propagation. Nah, ini dia teman-teman yang propagation yang saya maksud. Ini adalah model propagation yang saya buat. Kalau simple seperti ini, tapi tadi dia kalau tidak pakai simple, dia di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tinggal menekan itu, tapi saya lebih tertarik untuk memakai ini. Dan ini seperti yang tadi saya bilang, saya membatasi datanya itu hanya 10. 10. Kita bisa ubah, misalnya kita batasi dia menjadi 5.
Nah, dia terbatasi 5, tapi nah selanjutnya juga 5, 5, 5, seperti itu, contoh penerapan, simple pagination ini. Yang tadi saya bilang kalau nggak pakai simple dia, bakalan menjadi 1, 2 gitu. Nah, saya lupa mengubahnya di indeks. Nih, tinggal dihapus simpelnya saja. Nah, dia otomatis akan berubah jadi seperti ini. Satu, nah, dua. Ada beberapa lagi modelnya, tapi saya hanya akan menunjukkan 2 model saja kepada teman-teman. Saya akan mengembalikan seperti yang punya saya tadi. Nah, untuk di tabel yang lainnya juga seperti itu. Nah, di user itu kenapa dia tidak ada? Karena untuk jumlah tabelnya dia masih 7. Kita contohkan ya. Kalau dia lebih dari 10, dia akan memuat seperti tadi. Kita akan mencoba membuat jumlah user lebih dari 10. Hmm. Oh, dia passwordnya tidak memenuhi. Oke, coba lagi. Oke, ini sudah 10, kita coba dia satu lagi. Hmm. Nah, kalau dia lebih dari 10, dia akan menerapkan si pagation tadi. Tapi tadi kan karena kayak saya bilang, datanya belum 10, jadi dia tidak ada pagationnya. Next. Nah, ini tadi data terakhir yang telah kita masukkan. Sama di warga juga seperti itu. Warga juga seperti itu. Ini tahapan project juga seperti itu. Ada pagationnya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membahas, saya akan menunjukkan kembali lagi filter yang telah saya buat. Dimulai lagi dari project controller. Nah, untuk membuat sebuah filter, silakan pertama itu ke indeks bisa. Di sini kan dia ada banyak database-nya. Teman-teman bebas nih milih yang mau difilter yang mana. Nah, kalau saya itu memilih filter sumber dana karena saya hanya mengasih sebuah pilihan saja di sini. Eh, APBD, Mandiri, Dana Desa, dan CSR. Jadi dia hanya ada pilihan itu. Jadi saya memilih itu. Nih, silakan bikin kode coding seperti ini. Untuk filternya itu kita memakai get, memakai get. Setelah itu di project controller kita membuat filter column. Nah, tadi kan kita bilang memakai sumber dana. Nah, di sini kita bikin sumber dana. Setelah itu di sini ditambah di
di sini di project kita tambah filter, request filter column agar dia mengambil dari si filter column yang telah kita buat di sini. Dan untuk di modelnya juga kita menambah scope filter yang dimana function ini yang akan menjadi function untuk filter data sesuai request yang dikirimkan. Jadi kita merequest dan si scope filter inilah nanti yang akan mengirim data yang telah kita request itu. Di sini kita tambahkan, jadi kita tambahkan public function scope filter ini. Untuk membuat filter hanya itu saja, hanya butuh menambahkan di project controller, model PHP, modelnya, dan di indeksnya. Sama kembali lagi di tahapan project, itu tetap sama, tetap kita bikin filter kolomnya, filter requestnya di sini. Di model proyek juga dibikin scope filter untuk memanggil yang data yang di request tadi, dan di indeksnya juga tetap ditambahkan. Ini kalau di tahapan filter saya membuat nama tahap, di mana saya membuat nama tahapnya itu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian. Dan di warga controller juga sama seperti yang tadi, masih menggunakan di controller menggunakan filter kolom. Di sini saya menggunakan jenis kelamin. Kan hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan jangan lupa tambahkan filter request-nya. Setelah itu di modelnya jangan lupa scope filternya, biar nanti data yang di request itu dapat diterima oleh si scope filter ini jalankan nih. Sama seperti lagi, masih seperti tadi, yang diubah itu hanya apa yang difilterkan saja sih bedanya. Nih, tadi saya bilang saya menggunakan filter jenis kelamin. Nah, tetap nih seperti ini. Masih menggunakan get, throw, call md -2, dan jangan lupa option value-nya. Biar itu kan sebuah pilihan. Biar nanti dapat memilih. Oke, kalau di filter sudah saya tunjukkan semua dari 3 CRUD saya. Selanjutnya saya akan menunjukkan dari si project. Ini dia. Tadi kan di project saya bilang saya memfilter semua sumber dana. Jadi di sini misal nih kita pilih dana desa. Nah, yang bakalan keluar itu tuh semua bakalan dana desa nih. Dana desa. Dana desa. Kita bikin lagi APBN, kita cari. Nah, yang keluar itu nanti dananya yang dari APBN aja. Di warga juga seperti itu. Misal kita pilih nih ya, kita coba cari data perempuan. Nah, yang keluar itu nanti jenis kelaminnya perempuan semua, data-data mereka yang perempuan. Laki-laki. Kita cari data laki-laki nih. Nah, yang keluarnya bakalan jenis kelamin laki-laki saja semuanya. Di tahapan project juga seperti itu. Kita cari nih tahap yang persiapan. Nah, cuma satu nih tahapan persiapan datanya. Seperti itu. Guna dari si filter ini. Pelaksanaan. Jadi dia lebih memudahkan sih menurut saya. Jadi kita dapat mencarinya itu lebih gampang lagi. Oke, saya lanjut untuk menunjukkan search. Kita mulai lagi dari si project. Nah, untuk membuat search itu di sini kita buat search column sama seperti yang ini. Kita membuat di filter column. Yang tadi kan cuma bisa satu, sebenarnya bisa lebih banyak, cuma saya cuma memilih satu. Nah, kalau di search column ini tuh
lebih banyak lagi. Kita bisa kayak kita di Google nih mencari bebas mencari apa. Nah, kalau di filter kolom ini kita dibatasi, cuma bisa mencari si sumber dana. Tapi kalau di search kolom ini kita bisa mencari si nama project, dari nama project, si lokasi, tahun, kode project. Nah, bedanya seperti yang tadi saya bilang, kalau yang di filter ini kita cuma bisa mencari sumber dana saja, kita dibatasi dalam pencarian. Tapi kalau ini kita bisa mencari sesuai dengan yang ada di search column yang telah kita buat ini. Dia lebih dari satu database kita cari. Dan jangan lupa kita untuk membuat search di sini, kita tambah dalam ini, yaitu untuk memanggil si fitur search pada model nantinya. Selanjutnya di model, kita tambahkan juga scope search. Jika di sini tadi scope filter, di sini kita tambahkan scope search. Dan di index, kita juga menambahkan search. Kita menambahkan dua search, yaitu search tombol dan search clear, di mana nanti ada search tombol kita bisa mencari dan setelah kita cari pasti kita ingin menghapus secara kayak klik gitu aja, clear katanya. Kita klik si clear, nanti semua terhapus, enggak. Mesti kita backpass satu-satu, kita hapus satu-satu angkanya. Ini dia kalau untuk membuat si search tombol. Nah, di dalam search tombol itu kita buat dia clear search. Kita cukup buat seperti ini aja menggunakan if dan and if untuk di search clear. Di sini untuk di tahapan project, user dan warga itu juga tetap sama di tahapan project dibikin search column dan search untuk masukkan search request column di sini. Dan di index juga tetap menggunakan search tombol. Dia menyesuaikan dengan nama si nggak menyesuaikan, sorry, dia tetap sama codingannya, tidak ada yang diubah. Nah, kalau di filter tadi kan kita menyesuaikan dengan apa data apa yang kita ambil, database apa yang kita pakai. Tapi kalau dia yang di search filter ini cukup satu codingan aja, itu kita copy di semua CRUD. Jadi dia bakalan tetap sama dari tabel project, tahapan project, user project, dan warga project itu nanti menggunakan codingan yang sama di search-nya. Nah, di warga di pembedanya itu cuma di controllernya aja kita menyelesaikan di kolom itu sesuai dengan database dari si tabel. Dan jangan lupa kita menambahkan di sini di warga ini itu sebuah sub request column sama seperti filter dia itu kan untuk memproses query si filternya nanti. Dan di warganya juga kita menggunakan scope sama dan di indeksnya juga masih menggunakan search tombol dan search clear. Ini masih fungsi yang sama, makanya saya tidak menjelaskan satu persatu setiap saya menunjukkan, karena yang dari saya menunjukkan project saya sudah langsung memberitahu ini search clear untuk clearnya, search tombol itu untuk membuat tombol itu tetap sama. Di user juga tetap menggunakan search column, search request. Di modelnya juga pakai scope search dan di CRUD-nya juga ada di index. Ini untuk search tombol dan search clear-nya. Nah, setelah saya menunjukkan semuanya, saya akan menunjukkan tampilannya lagi nih dari si project. Jika tadi filter itu ini, nah kalau search itu ini teman-teman nih. Mohon maaf, di sini template saya berwarna hitam, jadi agak tulisannya juga masih agak samar gitu. Nanti saya akan membuat lebih terang lagi. Di sini misal kita cari nih, kita cari sumber dananya itu dana desa. Nah, yang keluar itu bakalan
data-data project yang sumber dananya itu dari dana desa. Semuanya akan keluar itu. Nah, ini dia tombol si search tadi. Nah, kalau tombol clear itu di mana? Nah, di sampingnya ini. Kita clear aja langsung. Clear, selesai. Itulah guna dari tombol search dan tombol clear ini. Untuk di user juga seperti itu, tapi mohon maaf tadi saya tidak memberitahu kalau di search di filter user itu beda, dia seperti search sebenarnya. Tapi di sini kan saya bilang kalau di filter itu dia dikhususkan untuk cuma satu data. Dia jadi cuma di sini cuma boleh mengambil si email aja. Ini search saya. Misal nih saya cari namanya Delita. Nah, yang keluar itu bakalan bisa jadi email Delita, nama Delita. Jadi tidak dibatasi. Tapi kalau di sini tadi kita cari Delita, yang keluar pasti hanya email. Oh, belum ada dia email. Ini clear dulu. Oke, berarti untuk nama Delita dia belum ada emailnya. Nah, ini dia. Kita coba ya cari misalnya namanya Mikael. Nah, yang keluar dia bakalan data-data si Mikael ini. Oke, lanjut ke warga. Masih sama, tinggal kan seperti tadi saya bilang, ini kan data tidak dibatasi. Yang penting masih memenuhi si database. Kita cari nih, misal kita cari yang dia Katolik. Data si Katolik aja nih. Nah, yang keluar dia bakalan agama si Katolik aja. Kita bisa sambil menggunakan si filter juga. Dia mau yang Katolik laki-laki. Nah, yang keluar bakalan data jenis kelaminnya laki-laki dan dia Katolik. Itu dia manfaat dari si filter dan si search ini. Dia kayak mempermudah kita dalam pencarian. Di tahapan proses juga masih sama. Kita cari nih misalnya yang projectnya itu 90%. Nah, yang keluar bakalan target si project ini 90%. Kita cari juga nih, mau yang lagi dalam penyelesaian. Nah, yang keluar bakalan data si target 90% dan penyelesaian. Ini dia. Oke, selanjutnya saya di sini akan tadi katanya setiap CRUD sudah menggunakan Seeder CDS Service Data. Sepertinya dengan saya tadi menunjukkan tampilan saya, itu sudah membuktikan bahwa saya sudah memuat Seeder sebanyak lebih dari 100% nih. Seeder si project saya sudah membuat malah lebih dari 100. Saya sudah membuat 462 project datanya. Di total warga juga. Nah, di sini saya belum membuat si tahapan projectnya di dashboard. Di sini bisa kita buktikan. Oh ya, ini kan terhubung, jadi dia hanya bisa kita lihat di project saja. Nih, di project lebih dari 100 data dari dashboard bisa kita lihat sih. Kalau kita menekan next seperti itu di project, sepertinya agak lebih lama nanti. Di sini aja sudah membuktikan kalau uh, lebih dari 100. Nah, saya akan menunjukkan seedernya. Nih, saya menggunakan memanggil 100 data di project. Di tahapan juga, di user tidak ada karena itu saya membuat otomatis. Di user juga 100 data. Maaf, di warga juga ada lebih 100 data. Ini dia. Di sini sudah menunjukkan total warga ada 301 warga. Baiklah, sepertinya mulai dari vacation,
filter dan search. Saya sudah menjelaskan, saya sudah menunjukkan penerapan saya di project saya. Uh, untuk git commit itu saya sudah melakukan git commit. Di sini saya menunjukkan git commit yang sudah saya lakukan. Nih, saya sudah membuat pagation, mengkomit pagation warga project tahapan project, dan saya di sini semua menambah tidak warga, dan saya di sini sudah melakukan filter warga, project, filter tahapan warga, filter dan pagation user. Saya juga sudah membuat search project, search tahapan project, search warga, search user. Dan ini sih saya kayak seperti ada beberapa kesalahan rename, dan saya memodifikasi login saya. Kalau untuk di Always Data saya juga sudah mempulkannya, menggitpulkannya. Ini tadi saya sudah menggitpulkannya. Mungkin saya akan langsung menunjukkannya. Ini dia sudah mengikut data seeder saya. Nih, kalau sudah di git pull dia akan di git pull dan menjalankan si sidebar, menjalankan si seeder di Always Data, dia akan memanggil. Nih, untuk pagation-nya juga sudah di sini. Search, pagation, filter, search, itu sudah ada di sini. Nih. Jadi saya sudah menerapkan di lokal dan di serve dan di Always Datanya. Baiklah, saya sudah menunjukkan pagation, filter, search di 4 CRUD saya, dan saya juga sudah melakukan git commit dan git pull di Always Data. Mungkin cukup sekian penjelasan atau penerapan saya yang saya tunjukkan di project saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berucap dan banyak kesalahan dalam menjelaskan, kekurangan tepatnya penjelasan saya, atau ada beberapa penjelasan yang salah saya lakukan. Saya mohon maaf karena sini saya juga masih belajar. Untuk kedepannya saya akan belajar lagi. Sekian, terima kasih.